Ketika kita mulai masuk ke fase mencintai dan menyayangi diri sendiri, ada satu hal kesadaran yang mulai muncul, bukan kesadaran yang manis, justru seringkali terasa tidak nyaman. Kita mulai melihat diri kita apa adanya, dan dari sana kita sadar ternyata masih banyak kekurangan dalam diri kita. Bukan cuma soal kemampuan atau skill, tapi soal hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Cara kita merespon masalah, cara kita menghadapi konflik, dan terutama cara kita mengelola emosi. Di fase ini, mencintai diri tidak lagi terdengar seperti kalimat motivasi, ia berubah menjadi proses yang melelahkan. Karena mencintai diri berarti berani menentang dengan sisi diri yang selama ini ingin kita hindari. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku mudah tersinggung, kenapa aku cepat marah, kenapa aku sering diam, lalu meledak di waktu yang salah. Dan di sanalah kita mulai memahami bahwa banyak luka lama yang selama ini belum sembuh. Banyak emosi yang tidak pernah diberi ruang untuk dipahami, atau hanya sekedar disimpan, ditekan, dan diharapkan hilang dengan sendirinya. Padahal, emosi yang tidak terurai tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berubah bentuk, kadang menjadi amarah, kadang menjadi sikap defensif, kadang menjadi jarak dengan orang-orang yang sebenarnya kita sayangi. Inilah alasan kenapa kita perlu merdeka secara emosi. Karena selama emosi masih mengendalikan reaksi kita, sebenarnya kita belum sepenuhnya bisa bebas. Kita mungkin terlihat tenang di luarnya aja, tapi di dalam ada kekacauan yang terus kita bawa kemana-mana. Dan di titik ini, aku mulai menerapkan satu hal sederhana. Aku memilih untuk tidak langsung bereaksi. Ketika sedang marah, aku lebih memilih diam atau pergi sebentar, kadang hanya untuk menyendiri atau hanya meminum kopi, memberi jarak antara apa yang aku rasakan pada kala itu dan apa yang ingin aku ucapkan nantinya. Bukan karena aku ingin menghindar, bukan karena aku ingin menekan perasaan, tapi karena aku sedang mengolah emosi itu agar tidak keluar dalam bentuk yang salah. Karena tanpa kita sadari, kekacauan emosi yang tidak diolah tidak hanya berdampak pada diri sendiri, ia merembet ke orang-orang terdekat, ke teman, keluarga, pasangan, bahkan ke lingkungan di mana kita berada. Bukan karena kita orang jahat, bukan karena kita punya niat yang buruk, tapi karena emosi yang belum merdeka seringkali mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan malah jadi terucap, sikap yang seharusnya bisa ditahan malah jadi kejadian, dan setelah semuanya berlalu, yang tersisa hanya penyesalan dan rasa bersalah. Belajar merdeka secara emosi bukan tentang menjadi orang yang selalu tenang, bukan juga tentang tidak pernah marah atau sedih. Justru ini malah sebaliknya. Ini tentang berani mengakui apa yang kita rasakan, tanpa membiarkannya melukai diri sendiri dan orang lain. Merdeka secara emosi berarti kita punya jarak antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Kita tidak lagi langsung bereaksi, tapi memberi ruang untuk berpikir terlebih dahulu dan akhirnya memiliki pilihan. Karena emosi adalah sinyal, bukan kendali. Dan saat kita mulai memahami itu, kita belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Pada titik ini, mencintai diri tidak lagi egois, ia justru menjadi bentuk kepedulian yang
dewasa. Luka yang tidak kita sembuhkan akan kita wariskan ke orang lain. Itu adalah pemahaman yang salah. Maka mencintai diri adalah proses membereskan diri, tapi dari sanalah kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya ingin dipahami, tapi juga berusaha memahami. Tidak hanya ingin dimengerti, tapi juga belajar mengerti. Dan ketika suatu hari kita mampu hadir dengan emosi yang lebih baik dan sadar, kita akan menyadari satu hal penting, bahwa merdeka secara emosi bukan hanya membebaskan diri kita sendiri, tapi juga membuat dunia kecil di sekitar kita menjadi tempat yang lebih aman untuk ditinggali bersama. Sekian, terima kasih telah mendengarkan Suara Perjalanan episode kali ini. Bye-bye.